وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار a'adzani wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumul qiyamah. Yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga yang terhormat DKI Masjid, pengurus masjid yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para hadirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengumpulkan kita di surga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini satu nikmat Allah saya bisa datang kemari. Ini suatu kebanggaan, kemuliaan, kehormatan. Karena selama ini yang saya cuma dengar namanya. Tapi hari ini bisa datang ke sini, ketemu bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan ini menjadi tali silaturahmi untuk kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Man wasala wasalallah." Atau dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, Allah akan menyambung bagi dia kebaikan. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita. Hari ini kita akan berbicara tentang apa bicaranya? Judulnya apa? Menolak bala tapi mengundang murka. Ini yang kita bahas, menolak bala tapi mengundang murka. Bagaimana kok bisa nolak bala tapi mengundang murka? Harusnya nolak bala itu malah menolak murka. Tapi ada sekarang menolak bala sebab datangnya murka Allah. Murka Allah datang itu dikarenakan kemaksiatan. Betul? Murka Allah datang dikarenakan kesyirikan. Murka Allah datang dikarenakan kekufuran. Itu murka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsalihha. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Afalam yasiru fil ardh, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana di muka bumi? Fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, perhatikan bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka. Apa yang Allah lakukan? Dammarallah, Allah hancurkan mereka. Walil kafirin, lalu Allah bilang setelah Allah contohkan tentang kehancuran orang-orang sebelum kita, kata Allah, walil kafirina amsalihha, orang-orang yang kafir nanti dapat semisal dengan itu, ancaman dari Allah. Jadi kalau kita lihat kenapa Allah tenggelamkan Fir'aun, sampai Fir'aun akhirnya menjadi apa? Menjadi patung. Sampai sekarang jasad Fir'aun ada. Sampai sekarang jasad Fir'aun ada, Pak. Padahal usianya sudah 4.000 tahun. Kenapa Allah bilang? Allah mengatakan walil kafirin fayanzurun, perhatikan. Pelajaran, ibrah. Apa yang dilakukan Fir'aun? Kekufuran kepada Allah. Hartanya kurang? Tidak. Kehebatan? Jangan tanya. Kehebatan Fir'aun jangan tanya. Sampai sekarang orang modern kagum sama kehebatan Fir'aun. Dia bisa bikin bangunan piramida yang betul-betul presisi, rapih, bagus. Orang sekarang kalau ngelihat bangunan piramidanya Fir'aun, diteliti sama mereka. Apa mereka punya alat ukur ketika itu? Gak punya. Artinya Allah berikan kepada mereka kecerdasan dalam intelektual dan kemajuan yang luar biasa. Coba lihat lagi kaumnya Nabi Saleh. Apa kelebihan kaum Nabi Saleh? Bikin rumah, yang rumah itu dari gunung dipahat, dijadikan rumah, dan rumahnya tinggi, besar, indah. Sampai hari ini kalau orang masuk kagum. Ini gimana mahat gunungnya? Gunung dipahat. Apa Allah kabarkan tentang mereka? Fisik mereka besar, fisik mereka kuat. Apa Allah kabarkan tentang Fir'aun? Kekayaan. Jangankan Fir'aun, menterinya saja sudah kaya. Siapa menterinya Fir'aun? Qarun. Qarun itu menterinya Fir'aun. Dia kalau sudah Qarun punya harta, kalau dia punya harta itu, dia bawa kunci gudangnya harus dipikul 7 algojo. Kunci gudangnya. Itu siapa? Mereka semua Allah jadikan sejarah. Sejarah untuk apa? Untuk kita melihat inilah bukti sehebat apapun, secanggih apapun, sekuat apapun, kalau kufur kepada Allah, Allah akan jadikan mereka diazab oleh Allah. Apalagi orang sekarang. Ada nggak orang sekarang yang sekaya Fir'aun? Nggak ada. Yang sekaya Qarun? Nggak ada. Ada nggak orang sekarang sehebatnya kaum Nabi Saleh? Yang bangunan tinggi, fisik mereka besar? Nggak ada. Allah ketika menghancurkan mereka, Allah ingin memberikan pesan kepada kita. Kalau kamu nggak sehebat Fir'aun, Fir'aun aja yang hebat Allah hancurkan. Kalau kamu nggak sebesar kaumnya Nabi Saleh, yang sebesar kaum Nabi Saleh Allah hancurkan. Kalau kamu nggak sekuat sebagaimana kuatnya kaum Ad Allah hancurkan. Apa semua sebabnya? Karena kufur kepada Allah. Kaum Nabi Lut. Bagaimana kaum Nabi Lut? Kaum Nabi Lut Allah hancurkan. Apa kurangnya mereka? Mereka hebat, mereka maju. Tapi ketika mereka bermaksiat kepada Allah, Allah jadikan bumi itu berbalik kepada mereka. Yang sampai sekarang terbukti dikatakan laut mati. Ada nggak laut mati kecuali di sana? Nggak ada. Apa fungsinya? Fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, agar kalian perhatikan
apa akibat orang-orang yang kufur kepada Allah. Jadi semua itu Allah ceritakan di Quran tentang Fir'aun. Allah ceritakan di Quran tentang Nabi Ad, kaumnya Ad. Allah ceritakan di Quran tentang Nabi Lut. Allah bukan sedang menceritakan fisik orangnya. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah siapapun yang melakukan seperti pekerjaan dan perbuatan mereka, Allah akan kasih hukuman yang sama. Kaumnya Nabi Lut udah tenggelam, tapi siapa saja yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut, Allah ancam. Fir'aun sudah tenggelam, tapi siapa saja yang bersikap seperti sikap Fir'aun, Allah ancam. Qarun yang kaya tapi bakhil udah hilang orangnya, tapi Allah memberikan pesan, siapa saja yang bakhil dan dia kaya tidak mengeluarkan hartanya karena Allah, Allah ancam. Ini katanya, apa fungsinya? Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Agar mereka memperhatikan bagaimana hukuman Allah bagi orang-orang sebelum mereka. Walil kafirina amthaliha, kata Allah. Bagi orang-orang kafir semisal dengan itu. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bala, hukuman, cobaan itu pasti ada. Tapi ada bedanya antara bala dengan ujian. Ada bedanya antara azab dengan ujian. Kalau buat Fir'aun tadi itu ujian atau azab? Azab. Kalau buat kaum Nabi Lut itu ujian atau azab? Azab. Tapi kalau buat orang Islam, kaum muslimin, Allah berikan mereka musibah, ujian atau azab? Hah? Ujian. Bedanya apa? Bedanya di mana? Bedanya kalau orang tidak beriman itu hukuman buat mereka yang disegerakan di dunia karena hukuman itu tidak akan menggugurkan dosa. Tapi kalau itu turun buat orang beriman, ujian. Kalau dia sabar, Allah angkat derajat. Kalau dia tidak sabar, jadi dosa. Maka kita dalam kehidupan selalu ada ujian. Tapi ujian ini bagaimana cara kita menghadapinya. Kalau kita nggak sabar, bukan jadi ujian, malah jadi azab. Tapi kalau kita sabar, diuji. Sama-sama, contohnya umpamanya beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu di daerah Padang ada gempa, benar ya Pak? Sumatera Barat ya kan? Ada gempa. Kena gempa, sama-sama kena gempa. Yang satu kena gempa orang mukmin, yang satu kena gempa orang non mukmin. Gempanya sama, hukumannya sama, waktunya sama. Apakah sama di hadapan Allah kedudukannya? Beda. Orang mukmin sebagai pengangkat derajat, orang non mukmin sebagai bayar apa Pak? Bayar dosa cicilan di dunia. Sebelum nanti ditagih di akhirat. Nah, kalau begitu pemahamannya sekarang, orang mukmin harus sadar bahwasannya kita hidup ini akan ada ujian. Tapi bagaimana cara kita ngadapin ujian? Kalau kita menghadapi bala dan ujian tadi dengan caranya malah yang salah, dengan cara malah menolak takdir, dengan cara malah mencela Allah, bala jadi bala, itu namanya udah jatuh ketimpa tangga. Tapi kalau ujian tadi dihadapi dengan istighfar, dihadapi dengan sholat, dihadapi dengan taubat, ujian tadi malah mendekatkan diri dia kepada Allah. Ujian sebagai pengangkat derajat. Lah sekarang kita ingin bahas, ada orang yang diuji, dikasih bala, malah melakukan sebab-sebab datangnya bala.
Kalau kita diuji, harusnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menolak bala. Iya tidak? Apa saja yang menolak bala kalau kita sedang diuji? Pertama, kalau kita sedang diuji oleh Allah, agar ujian tadi hilang, terangkatnya bala, yang pertama, siapa yang tahu? Yang pertama adalah taubat kepada Allah. Ini kalau kita dapat musibah nih, kesulitan, hilang harta, atau bahkan mungkin mobil hilang, atau mungkin usaha jatuh, atau mungkin apa saja masalahnya. Salah satu cara mengangkat bala, taubat kepada Allah. Ustaz, kenapa taubat? Saya kan nggak bersalah. Ketika kau katakan kau tidak bersalah, itulah kesalahanmu yang pertama. Ya tidak? Siapa di sini yang nggak punya salah? Tolong angkat tangan. Siapa di sini yang nggak berdosa? Saya mau belajar sama orang nggak berdosa. Nggak ada. Maka ketika dia dapat cobaan, ujian, lalu kita suruh tobat, dia bilang, Ustaz, tobat dari apa? Saya kan nggak bersalah. Ketika kau menganggap dirimu nggak bersalah, itulah kesalahan yang pertama. Kenapa? Karena semua kita pasti bersalah. Rasulullah bersabda, kullukum tukhti'una bil laili wan nahar. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya bani Adam. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullukum tukhti'una bil laili wan nahar. Semua kalian salah siang dan malam. Benar apa salah? Kita salah siang dan malam, benar atau tidak? Hah? Contohnya apa, Ustadz? Contohnya mata. Coba bapak-bapak, saya mau hitung matanya satu hari lihat apa, Pak? Hah? Cuma lihat gadget HP, Ustadz. Di HP apakah semua orang tutup aurat? Enggak, Ustadz. Kalau ada yang buka aurat kelihatan di HP, matanya kemana? Hah? Tetap ke HP, Ustadz. Dosa enggak? Itu mah kecil, Ustadz. Iya, dosa dianggap kecil. Dosa kecil dianggap kecil bisa jadi besar. Ibu-ibu contohnya. Ibu-ibu juga punya dosa nggak, Bu? Apa dosanya? Banyak. Satu aja. Hah? Satu, Ustadz, apa? Saya kalau sama suami selalu ngebentak. Wah. Dosa apa nggak dosa? Nggak apa-apa, Ustadz, kan dia teman hidup. Kalau teman hidup dibentak mah nggak apa-apa, Ustadz. Ya subhanallah. Tahu nggak Ibu, Rasulullah mengatakan, ayyumra'atin matat wa zawjuha radin. Perempuan mana saja meninggal dan suaminya ridho sama akhlak dia. Apa kata Rasulullah? Maka perempuan ini dikatakan, masuklah surga dari pintu mana yang kau suka. Mau nggak masuk ke surga? Dari pintu mana saja disuka, boleh pilih. Mau masuk pintu puasa boleh, mau masuk pintu sholat boleh, mau masuk pintu jihad boleh, mau masuk pintu sedekah boleh. Perempuan yang meninggal suaminya ridho sama dia, dia masuk pintu VIP. Mau nggak, Bu? Gampang, cuman satu. Apa itu? Taat suami. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan juga, ayyumra'atin, perempuan mana saja, shollu khamsaha, salat 5 waktu. Gampang. Udah salat 5 waktu belum? Udah. Wa shaumu syahroha, puasa Ramadan. Puasa Ramadan tidak? Gampang. Yang ketiga kata Rasulullah, wa hafizat farjaha, perempuan mana saja yang salat 5 waktu, puasa Ramadan, lalu jaga kehormatannya, nggak sembarangan bergaul dengan laki-laki. 3. Yang keempat kata Rasulullah, wa ata'at ba'laha, lalu dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita seperti ini, udkhulil jannah min ay babi syi'ti, wahai wanita yang mulia, masuklah surga kemana pintu yang kau suka. Berapa amalannya? 4. Pertama tadi apa? Salat. Yang kedua puasa. Yang ketiga menjaga kehormatan. Yang keempat taat suami. Gampang apa susah? Hah? Gampang, cuma 4, Ibu.
4. Masuk pintu surga yang mana dia suka. Nggak perlu pakai perang, nggak perlu pakai jihad, nggak perlu pakai harta, nggak perlu pakai tenaga. Cuma 4 dia lakukan. Kita kembali lagi. Setiap hidup pasti akan ada ujian. Cara mengangkat ujian yang pertama adalah taubat. Perhatikan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, ini kisahnya Nabi Yunus ketika dia sudah mulai marah. Dia naik kapal sama teman-temannya. Akhirnya kapalnya kepenuhan. Goyang ini kapal karena kelebihan muatan. Sampai akhirnya teman-teman bilang, ini karena kelebihan muatan kapal bisa tenggelam. Kalau gitu kita kocok aja nama, siapa nama yang keluar dia harus loncat dari kapal ini. Waduh, taruhannya berat ini. Dikocok nama, yang keluar nama harus keluar dari kapal. Akhirnya dikocok nama. Begitu dikocok nama, pertama keluar namanya Nabi Yunus. Ini semua murid-muridnya, teman-temannya bilang, ulang. Gak jadi kalau Nabi Yunus. Dikocok yang kedua, nama Nabi Yunus masih dimasukkan. Keluar lagi nama Nabi Yunus. Temannya bilang, ulang, gak aci. Kita ulang lagi. Dimasukkan lagi nama Nabi Yunus sampai berulang 10 kali, tetap nama dia yang keluar. Ini namanya kalau udah takdir ya takdir. Mau diulang 10 kali tetap nama dia yang keluar. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam dengan keberatan hati teman-temannya dilempar ke laut. Ya Rabb. Begitu dilempar ke laut di tengah malam yang gelap, dia masuk ke dalam perut ikan. Ikan turun sampai dia ke dasar laut. Dasar laut, Pak, kalau sudah paling dasar pasti gelap. Maka dikatakan oleh Allah, di gelapnya malam, di gelapnya dasar laut, di gelapnya perut ikan. Apa yang dia lakukan ketika itu, Pak? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Tobat sama Allah. Kira-kira kalau sudah masuk perut ikan, mungkin gak keluar? Sulit keluar. Tapi Allah juga tidak langsung mengeluarkan dia. Allah biarkan dia di perut ikan sampai dia betul-betul merasa bahwasannya, ya Allah, aku tobat padamu. Allah juga tidak mengakhirkan keluarnya. Kalau diakhirkan keluarnya akan mudarat untuk dia. Allah keluarkan di waktu yang tepat. Kalau terlalu cepat keluar, dia kurang tobat. Kalau kelamaan keluar, dia bisa mati. Allah keluarkan di waktu yang tepat. Begitulah kita dalam hidup, kalau dapat masalah, Allah keluarkan di waktu yang cocok untuk kita. Jadi jangan kita doa, ya Allah aku punya masalah, tiba-tiba bangun tidur pagi masalahnya hilang. Belum tentu. Ya Allah kenapa masalah nggak selesai? Bukan nggak selesai, Allah tahu waktu yang tepat untuk kamu selesai masalahnya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Ketika Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga, apa yang dia lakukan? Fataba alaih. Mereka berdua taubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami, ini akui. Fa illam taghfir lana, kalau kau tidak ampuni kami, wa tarhamna, kalau kau tidak rahmati dan kasih sayang kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang yang rugi. Berarti kalau kita punya masalah, yang pertama kali kita lakukan apa? Taubat kepada Allah, istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin.
Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Nabi Nuh kepada kaumnya, Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, istighfarlah kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Kalau kau istighfar kepada Allah, Allah akan turunkan hujan untukmu sebagai rahmat. Allah akan bentangkan rizki untukmu. Dan Allah akan berikan engkau anak-anak keturunan." Istighfar sebab datang kemudahan. Istighfar sebab datang pertolongan. Maka itu orang mukmin kalau dapat musibah, dapat masalah, dia kerjakan adalah taubat kepada Allah dengan istighfar. Kalau nggak bisa sholat, Ustadz saya lagi nggak bisa sholat taubat nggak bisa, tapi saya ada masalah, zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah aja Ustadz, bisa juga yang lain, ada. Yang panjang Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Panjang. Masya Allah, hafal. Tabarakallah. Ini yang pertama, kalau dapat masalah, musibah, ngadunya ke siapa? Ke Allah dengan istighfar. Orang sekarang kalau dapat masalah, ngadunya ke Facebook, ngadunya ke WhatsApp, ngadunya ke status. Pusing kepala. Emang status bisa ngilangin penyakit kamu? Perhatikan, kalau masalah kita umbar ke orang lain cuma 2 perkara. Yang pertama, kalau orang nggak suka sama kita, ngelihat kita punya masalah, dia bilang alhamdulillah, tambah senang dia. Kalau seandainya dia juga tidak benci sama kita, tapi dia lihat kita punya masalah, cuman satu, oh berarti dia sedang susah, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita lagi punya masalah, ngadunya ke Allah, nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang tidak mungkin. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dan menolong, semua pasti terjadi. Mungkinkah api menjadi dingin, Pak? Mungkin tidak? Mungkin. Kapan itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dibaca Nabi Ibrahim ketika itu, Pak? Ketika dia dicampakkan masuk ke dalam api, apa yang dibaca Nabi Ibrahim ketika itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini aja yang dia baca. Cukuplah Allah sebaik-baik penolongku. Bacaannya sedikit, tapi ketika keyakinannya kuat, api jadi dingin. Kita, Ustadz, saya juga baca hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi api tetap panas, Ustadz. Bukan Allah nggak dengar, keyakinannya beda. Lah berarti doa kita, istighfar kita bisa jadi sama dengan lafaz para nabi, tapi dikabulkannya beda. Bukan karena Tuhannya berbeda, tapi karena yang meminta berbeda. Semakin yang minta dekat sama Allah, semakin yang minta itu yakin dengan Allah, maka semakin cepat pertolongan. Tapi semakin yang minta ragu, ini kira-kira bisa nggak ya dikabulkan? Kapan ya dikabulkan? Ragu sama Allah. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Aku sesuai sangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia udah ragu, salah siapa? Salah dia. Ini yang pertama. Tolak bala dengan istighfar dan taubat. Yang kedua, tolak bala itu dengan salat. Fasta'inu bisabri wassalat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat, banyak salat. Tapi Allah katakan innaha lakabira, itu susah, itu sulit, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ada orang tolak bala dengan cara yang lain. Dengan cara apa, Ustadz? Ada orang tolak bala supaya nggak dapat bala, dia malah pakai apa, Pak? Hah? Ini ada hadis. Suatu hari Nabi SAW lihat orang. Ini hadisnya diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ada suatu hari orang lewat depan Nabi SAW,
lalu di tangannya ada halaqah, ada gelang. Rasulullah SAW tanya, ma hadhihi, apa ini? Nanya dulu Pak, karena kan nggak semua gelang sama, nggak semua cincin sama. Ada orang cuma pakai cincin aja, ya tidak. Rasulullah pastikan dulu, apa ini? Dia bilang, minal wahinah, gelang ini ku pakai supaya menghalangi aku dari penyakit wahinah, penyakit wahan. Apa kata Rasulullah? Berarti dia pakai gelang supaya tolak bala. Kata Rasulullah, inziha, lepaskan ini, fa innaha la taziduka illa wahnan. Kalau kau pakai terus ini, dia akan menambah kepadamu penyakit, kata Rasulullah. Tolak bala kalau pakai gelang-gelang itu malah nambah datang bala. Ini udah ada di zaman Rasulullah. Kenapa Ustadz? Itu kan cuman gelang. Iya, gelang itu benda atau bukan? Boleh nggak kita orang mukmin mengkultuskan benda? Tidak boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, tamimah itu jimat, faqad asyrak, dia telah melakukan kesyirikan. Jadi gelang, cincin, apalagi kalung, apalagi yang biasa digunakan untuk menolak bala, ikat pinggang, gigi harimau, ya. Ada lagi apa? Ada lagi ini ekor kera. Subhanallah, ekor kera taruh di rumah, Ibu. Ada lagi kaca taruh di depan pintu. Kenapa kaca depan pintu? Nolak bala, kata dia. Subhanallah, apa hubungannya kaca sama nolak bala? Kata Rasulullah, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, kata Rasulullah. Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, dia telah melakukan kesyirikan. Itu bukan tolak bala, itu malah sebab datangnya bala. Anak bayi dikasih kalung supaya apa? Tolak bala. Kalungnya kalung apa? Ini ada di Indonesia bagian timur, Pak. Saya pernah lihat. Kalungnya harus kalung yang tengahnya bolong, Pak. Tengahnya bolong, dan kalung itu juga beruang yang tengahnya bolong, dia bukan uang Indonesia. Kalau mereka bilang, kalau dikalungkan uang ini ke anak, anak dijaga. Siapa yang jaga? Apakah mungkin Allah jaga dia gara-gara dia punya uang bolong? Yang jaga siapa? Jin. Maka menggunakan kalung-kalung, menggunakan jimat itu bukan dari Islam. Itu menolak bala, bukan itu sebab datangnya bala. Dalam sebuah hadis yang lain, Hudzaifah bin Yaman melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada gelang. Kata dia, gelang ini jaga dia supaya nggak kena penyakit wabah panas. Maka Hudzaifah bin Yaman langsung memutuskannya. Lalu Hudzaifah membaca firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi wahum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka melakukan kesyirikan. Mulutnya beriman, perbuatannya menyekutukan. Dari mana Ustadz kok bisa menyekutukan? Perhatikan. Pertama dari hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan barang siapa yang menggantungkan jimat berarti telah berbuat syirik. Apa itu syirik? Menduakan Allah. Loh, saya nggak menduakan Allah, Ustadz. Saya yakin Allah itu satu. Iya, tapi ketika kau pakai itu, kau yakin itu bisa melindungimu. Berarti kau telah meyakini ada makhluk yang bisa melindungimu selain Allah. Kalau gitu syiriknya syirik apa? Tergantung keyakinan. Kalau dia yakin yang melindunginya adalah kalung dan gelang atau batu cincinnya, bukan Allah, maka dia telah menjadikan kalung dan batu cincinnya selain Allah untuk minta pertolongan dan perlindungan. Ini bisa syirik akbar. Oh enggak Ustadz, saya enggak yakin kalungnya bukan kalung. Yang membela saya Allah. Kalung ini cuman sebab. Kalung ini cuman perantara. Kalung ini cuman
supaya saya dijaga. Kalau seperti ini masuknya syirik kecil. Tetap dikatakan syirik. Loh, tapi kenapa syirik kecil? Kenapa? Karena dia telah meyakini benda punya kekuatan lebih. Walaupun dia meyakini Allah yang memberikan, tapi dia tetap menggantungkan harapan kepada benda. Boleh tidak mengkultuskan benda, Pak? Nggak boleh. Loh, kalau dia bilang begini, Ustadz, itu benda cuman sebab yang menyembuhkan Allah, saya make dia cuman sebab. Sama seperti Ustadz pergi ke dokter, makan obat, yang menyembuhkan siapa? Allah. Obat sebagai apa? Sebab. Berarti makan obat syirik, Ustadz? Ya enggak. Lah sama aja sama saya pakai gelang. Sama saja saya pakai gelang, cuman sebab, yang menyembuhkan Allah. Benar apa salah ini pendapat? Hah? Benar apa salah, Ibu? Bingung, Ustadz? Jawabannya beda. Kenapa beda? Oke. Kita sama-sama yakin yang menyembuhkan siapa? Allah. Yang menolakin bala siapa? Allah. Ketika kita menempuh sebab dengan makan obat, dan obat kita yakini sebagai sebab agar hilangnya penyakit. Kenapa kita meyakini obat? Karena obat ada penelitiannya. Sebab akibatnya jelas di dalam laboratorium. Ada korelasinya yang telah ditentukan oleh para dokter dan para ahli. Sekarang antara gelang dan kesembuhan, siapa yang telah menyebutkan dan mengatakan penelitian ada korelasinya? Ada nggak hubungannya? Nggak ada. Kalau begitu, kalau tidak ada hubungannya, tidak boleh kita meyakini sesuatu yang tidak ada hubungannya, tidak ada manfaatnya, tidak ada mudaratnya sebagai penolak bala. Tipis tidak? Beda tidak? Beda. Kalau dia tanya begini, Ustadz, habatus sauda, mana penelitiannya? Tapi Ustadz makan sebagai obat, yakin sebagai obat. Mana penelitiannya habatus sauda sebagai penyembuh? Ada yang meneliti? Jawabannya, habatus sauda walaupun tidak ada yang meneliti, ada hadis Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, syifaun, habatus sauda itu adalah obat. Jadi kalau udah ada hadisnya, walaupun gak ada penelitiannya, hadis menjadi sandaran kita untuk berbuat. Kalau tidak ada hadisnya, tapi harus ada penelitian yang jelas antara sebab dan akibat. Kalau tidak ada hadis, tidak ada penelitian, lalu kita meyakini, keyakinannya salah. Ya tidak? Ini beda. Maka dari itu, salah satu sebab yang mendatangkan bala sebenarnya adalah menggunakan jimat-jimat. Itu nggak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah, wa man ta'allaqa wa'adatan fala wada'allahu lah. Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, Allah tidak akan menyempurnakan keinginannya. Barang siapa yang menggantungkan wada'ah itu hampir sama, tali yang digantungkan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongan kepada dia. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia telah bertawakal kepada sesuatu tadi. Dia telah bertawakal kepada sesuatu tadi. Artinya dia telah bergantung kepada selain Allah. Jadi yang pertama, kalau kita menggunakan sesuatu tadi sebagai penolak bala, harusnya adalah taubat dan istighfar. Menggunakan jimat, menggunakan kalung, menggunakan tali pinggang, menggunakan tulisan-tulisan yang diletakkan, apalagi tulisan-tulisan yang nggak bisa dibaca, yang nggak bisa dipahami sebagai penolak bala, itu bukan datang dari Islam. Itu datang dari luar Islam yang mereka berusaha memasukkan ke dalam Islam. Rasulullah ketika melihat sahabat yang pakai gelang seperti itu, Rasulullah putuskan.
Para sahabat yang melihat ada orang pakai gelang seperti itu ditanya, apa ini? Ini adalah gelang supaya aku tidak sakit. Dia putuskan lalu dia katakan, wa may yu'min aktsarum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali mereka melakukan kesyirikan. Ini yang pertama. Lalu bagaimana kalau yang digantung itu Al-Qur'an? Digantung Al-Qur'an. Dia tulis Al-Quran ayat kursi kecil, dilipat, dibungkus, dikalungin di anak. Boleh atau enggak boleh? Hah? Ini beda sama yang tadi. Kalau Quran, ini ikhtilaf ulama, boleh atau tidak. Tetapi kita bilang, Quran itu diturunkan untuk dilipat atau dibaca? Dibaca. Quran itu diturunkan untuk digantung atau dihafal? Dihafal. Ini orang tua sekarang sebagian malas baca Quran, tinggal Quran ditulis lalu dilipat dikasih di anaknya. Dia nggak pernah baca. Padahal ayat yang pertama kali turun apa? Iqra, baca, bukan gantung. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca Quran. Apalagi kalau dia gantung di anak, nanti anaknya pipis, ngompol, dibawa di kamar mandi, pipisnya kena ke kalung atau ke gelang dia, Qurannya akhirnya kena pipis. Itu menghormatin Quran atau menghinakan Quran? Menghinakan Quran. Maka kalau Quran, sebagian ulama mengatakan lebih baik jangan digantungkan. Kalau bukan Quran, jelas nggak boleh. Tapi kalau Quran, lebih baik jangan. Karena nanti akhirnya orang jadi malas beramal, cuman bergantung pada Quran. Rumah yang baru, Pak, itu kalau supaya nggak masuk seton diapakan? Siapa yang tahu? Dibacakan surat Al-Baqarah. Rasulullah mengatakan, fa inna syaitan yanfir minal baiti yuqra'u fi suratul Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang dibaca surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita punya rumah baru atau rumah diganggu oleh syaitan, kadang-kadang tidak nyaman ibadah, baca ayat kursi, baca Al-Baqarah. Kata Rasulullah SAW, syaitan akan lari dari rumah itu. Nah kalau kita bilang zaman sekarang orang udah malas baca, apa yang terjadi? Dia tulis kaligrafi di rumahnya ayat kursi. Kita bilang, kenapa nggak dibaca? Udah ditempel Ustadz, nggak usah dibaca. Subhanallah. Akhirnya malas baca gara-gara udah meletakkan Quran sebagai pajangan. Quran diciptakan, diturunkan bukan untuk pajangan. Quran diturunkan untuk ditadaburi dan dibaca. Maka jadi jika ada orang yang hanya menggantungkan Quran tapi nggak pernah baca Quran, dia belum mengerti hakikat diturunkannya Quran. Kalau ada orang yang hanya mencari barokah Quran dengan gantungan-gantungan, maka kita katakan Quran itu barokah dengan dibaca. Yang lebih parah lagi, bagaimana yang lebih parah lagi? Dia campurkan Quran dengan bukan Quran. Ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua langsung ayat yang lain. Ayat yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Ayat keempat dicampur, dimix Qur'annya. Ayat ini sama ayat itu, lalu dijadikan tulisan, lalu tulisannya ditaruh di dompet. Itu Quran atau bukan Quran? Hah? Bukan Quran. Karena kalau satu huruf saja diganti bukan Quran, apalagi sudah mencampur adukkan. Itu bukan Quran. Lo kan dari Quran Ustaz? Iya, tapi susunannya, kalimatnya sudah dirubah. Sekali merubah bukan Quran lagi. Sehingga orang tertipu. Kalau Quran memang terjadi ikhtilaf. Kalau yang dijadikan jimat bukan Quran, nggak ada ikhtilaf. Kalau sekarang yang Quran di mix tadi, ini Quran atau bukan Quran? Bukan Quran, maka itu pun tidak boleh dijadikan jimat. Ini bukan nolak bala, tapi bahkan bisa jadi datang bala. Apalagi yang dilakukan orang sekarang untuk nolak bala. Kalau di sini saya kurang paham ya. Kalau di Jawa itu ada macam-macam ritual ya, subhanallah, nolak bala. Malam Jumat biar nggak kena bala, kasih rokok sama kopi, Pak.
rokok sama kopi ditaruh, lalu sedikit pakai minyak wangi, pakai bunga-bunga supaya tolak bala. Untuk siapa? Untuk yang ngerokok. Itu yang ngerokok siapa? Kalau dia bilang yang ngerokok Allah, mungkin gak Pak? Tidak. Yang ngerokok siapa? Ruh nenek moyang, Ustaz. Jadi dia berikan itu supaya apa? Ruh nenek moyang gak ganggu. Ruh nenek moyang jaga anak-anaknya. Kalau begitu yang jaga kamu Allah atau ruh nenek moyang? Itu sebab bala atau penolak bala? Sebab bala. Ya Ustadz, gak apa-apalah, cuman kopi sama rokok berapa sih? Pelit amat, kasih aja Ustadz sedekah. Bukan masalah rokok dan kopinya. Kalau kasih rokok sama kopi preman jalanan, kasih biar dia gak ganggu kita. Tapi kalau kita kasih kepada orang-orang yang kita anggap memiliki kekuatan gaib, bukan rokok dan kopinya jadi masalah, pengagungannya yang jadi masalah. Ada kisah, 2 orang mau lewat satu kampung. Sama orang kampung ini nggak boleh lewat kecuali kalian memberikan sesembahan. Bahasa kita sesajen. Yang satu bilang, lalu orang ini bilang ke orang 2 ini, apa saja sesajen kamu kasih, walaupun hanya seekor lalat. Seekor lalat mahal nggak? Berapa harganya seekor lalat? Pokoknya kau kasih seekor lalat untuk sesembahan kami, kau boleh lewat. Kalau kau tidak kasih seekor lalat buat sesembahan kami, jangan kau lewat. Yang satu bilang, ya sudahlah, seekor lalat berapa sih mahalnya? Dia matikan lalat, dia letakkan di sesembahannya tadi sebagai bentuk ketaatan. Kata Rasulullah, fadakhalan nar, masuk neraka dia. Yang satu lagi gak mau ngasih walaupun seekor lalat, lalu dia dibunuh. Kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah, dia masuk surga. Lah kenapa kok lalat saja jadi masuk neraka? Karena itu adalah kurban. Kurban itu bukan hanya kambing, kurban itu bukan hanya ayam, kurban itu apa saja yang disembelih dan dimatikan untuk mendekatkan diri kepadanya, itu namanya kurban. Sementara kita sudah mengatakan di Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Allah dan sembelihlah untuk Allah. Sekarang dia nyembelih untuk siapa? Untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah dalam menolak bala, itu sebab datang bala. Kenapa? Karena menyembelih adalah ibadah. Apa ibadahnya Nabi Ibrahim kepada Allah? Ingin menyembelih siapa? Ismail. Apa ibadah kita ketika Idul Adha? Nyembelih kurban. Apa ibadahnya orang haji ketika selesai mau haji? Menyembelih seekor kambing. Berarti menyembelih ibadah atau tidak? Ibadah. Kalau ada orang menyembelih bukan untuk Allah, berarti telah memberikan sebagian ibadah bukan untuk Allah. Disembelihnya sapi dikasih kepada laut selatan supaya penunggu laut nggak marah. Benar apa salah? Penunggu laut nggak marah, nggak ada hubungannya. Kalau Allah marah maka lebih parah. Ya tidak. Contoh lagi, apa? Ada orang, ini kisahnya, mobilnya hilang. Musibah tidak? Musibah. Mobilnya baru Pak, baru beli, plat putih, taruh depan rumah, hilang. Cari kemana-mana nggak dapat. Mau pergi ke polisi juga nggak ada duit, karena bisa jadi bayar lebih mahal daripada mobilnya. Akhirnya kata tetangganya, mau nggak ku kasih tahu, ada orang pinter. Orang pinter, tapi pinter nggak pakai sekolah. Orang pinter gimana? Pergi ke orang pinter. Sama orang pinter cuman disuruh apa? Bawa ayam yang hitam semuanya. Pernah lihat nggak ayam hitam semuanya? Ayam apa namanya? Hah?
Ayam cemani namanya, Pak. Itu kalau di Jawa mahal itu. Padahal ayamnya penampilannya menyeramkan, semuanya hitam. Tapi kalau udah ayam itu mahal. Ayamnya hitam. Untuk apa? Untuk disembelih. Kalau sudah disembelih, darahnya dicipratkan, nanti tiba-tiba ada yang bisikin, mobilnya di sana. Siapa yang ngebisikin? Siapa yang ngebisikin? Jin. Kenapa jin mau bisikin? Ketika kau kasih dia daging yang telah disembelih. Loh, kenapa dia mau daging dulu? Karena ketika kau potong daging kambing ayam tadi sebagai bentuk ketaatan kamu kepada dia, maka dia baru mau ngasih tahu kepadamu. Menyembelih tadi, apa hukum menyembelih kepada selain Allah? Nggak boleh. Sembelih itu ibadah. Maka menyembelih untuk selain Allah itu bukan menolak bala, tapi itu malah mendatangkan bala. Datangkan bala. Ya. Banyak sebagian kaum muslimin melakukan ritual-ritual yang mereka menganggap itu menolak bala, padahal itu sebab datangnya bala. Tapi yang benar menolak bala dengan istighfar kepada Allah. Menolak bala dengan taubat kepada Allah. Menolak bala dengan memohon dan meminta kepada Allah. Itu cara nolak bala. Tapi jimat, kalung, batu, cincin, keris, itu semua malah sebab datang bala dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita bahas pada hari ini, ya. Marilah kita kembali kepada Allah, dan Allah tidak butuh makhluk-makhluk, dan Allah tidak butuh benda-benda sebagai perantara. Allah berfirman dalam Quran, "Ud'uni astajib lakum." Kata Allah, minta langsung padaku, aku akan kabulkan permintaan kalian. Kebendaan, pengkultusan kepada benda, lalu memuliakan benda-benda, itu semua bukan bagian daripada Islam. Islam kita langsung beribadah kepada Allah tanpa perantara. Kita langsung minta kepada Allah tanpa perantara. Kita langsung mengadu kepada Allah karena Dia yang mendengar doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita. Mungkin saya berikan waktu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya atau ingin menambahkan pembahasan ini, dipersilahkan, tafadhol. Ada yang mau bertanya, silahkan. Boleh. Bagi yang ingin bertanya bisa melalui kertas, atau bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya secara langsung, nanti diberikan kesempatan kepada kita semua. Terima kasih. Bismillah, ana bertanya Ustadz, memakai kalung dan gelang magnetik yang dibeli dan dianggap bisa menyembuhkan penyakit kalau kita memakainya, apakah itu merupakan kesyirikan? Maka jawabannya, saya mau tanya, adakah penelitian yang bertanggung jawab bahwasannya magnetik itu bisa berkaitan dengan menyembuhkan penyakit? Kalau jawabannya ada, Ustadz, siapa? Kata pabriknya. Ya juga pedagang pabrik didengar. Lihat dulu, buktikan secara ilmiah, ada tidak? Katanya ada, Ustadz. Jangan katanya, ini berhubungan dengan keyakinan, harus pasti. Kalau betul-betul pasti dan diuji coba secara magnetik ada hubungannya bisa menyembuhkan penyakit, kita nggak bisa mengatakan syirik. Tapi kalau ternyata nggak ada, cuman bohong-bohongan aja supaya orang mau, kan orang kayak begitu, Pak, senang kalau dibohongin. Bener, jual pelaris di toko, Pak, jual pelaris, tapi toko yang jualan sendiri di pojok dan nggak laris, ya subhanallah. Tapi dia tetap beli, Pak, beli apa? Beli pelaris, ya subhanallah. Percaya? Yang jual aja nggak laris. Apalagi kalau udah ngejual sesuatu yang mistik, itu harga nggak masuk akal, Pak. Udah harga gelap, itu harga gelap. Kalau cincin biasa mungkin harga 20.000, 30.000 selesai. Tapi kalau dia bilang cincin ini bawa karomah, cincin ini, dia kasih semuanya dusta-dusta, itu cincin jadi nggak ada harganya, bisa berapa aja mau. Apalagi dimasukin air bercahaya.
Dimasukin pertama bercahaya, kedua bercahaya, sebulan dimasukin mati, ternyata baterainya habis. Ya subhanallah. Tapi dia keburu beli mahal. Ya, dipakaikan keris, masya Allah, kerisnya tiba-tiba keluarkan listrik, trek. Kedua listriknya keluar, ketiga listriknya keluar, keempat enggak keluar listriknya karena kurang dicas. Ya subhanallah, ternyata keluar listrik karena baterai. Enggak boleh. Kalau ini sekarang pertanyaannya, apakah itu syirik atau tidak? Saya jawab, apakah ada ilmuwan yang bertanggung jawab bahwasannya itu ada hubungan dengan penyembuh? Kalau jawabannya tidak ada, maka tidak boleh. Kalau jawabannya ada, betulkah penemuannya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Kalau memang betul, mungkin kita katakan tidak syirik. Seperti itu. Tapi saya nggak mengatakan ini tidak syirik. Saya nggak tahu karena apakah ada penelitian yang seperti itu. Ya, karena saya lihat sendiri sebagian orang-orang yang jual, kalau yang beli orang Islam, maaf Pak, batunya dikasih tulis Allah. Kalau yang beli matanya agak sipit, batunya digambari naga. Kalau yang beli non muslim, batunya dikasih salib. Ya tergantung yang beli, tapi tetap batu semuanya. Betul, tergantung yang beli, tapi tetap batu semuanya. Yang beli dulu tanya ini, oh yang beli pakai songkok, udah yang dikeluarin lafaz Allah sama dia. Ini nyembuh lafaz Allah. Kalau yang keluar beli sama dia matanya agak sipit, kulitnya agak putih, dikeluarin naga sama dia. Kalau yang belinya non muslim, dikeluarin apa sama dia? Salib. Ternyata dia tukang dagang, Pak. Ya. Bagaimana dengan berdoa bersama, berdoa untuk menolak bala? Bagaimana dengan berdoa bersama, berdoa menolak bala? Kalau berdoa bersama menolak bala boleh. Rasulullah pernah berdoa supaya turunkan hujan. Rasulullah pernah berdoa supaya digeser hujan. Para sahabat mengaminkan. Tapi terakhir di sini membakar kemenyan. Nah, ini dia. Kalau seandainya harus bakar kemenyan, apalagi kembang 7 rupa, di zaman Nabi di Arab padang pasir suruh cari kembang 7 rupa, kapan dapatnya, Pak? Jangankan kembang 7 rupa, kembang 3 rupa aja paling yang dia dapat bidara, yang kedua kembang korma, ya kan? Yang ketiga kembang gandum, udah yang ketiga itu aja. Kalau disuruh cari kembang 7 rupa, di mana dapatnya? Maka mengkaitkan harus dengan wangi kemenyan, mengkaitkan dengan harus bunga 7 rupa, itu enggak ada dari ajaran Nabi. Kalau doa Ustadz, doa itu ajaran Nabi. Tapi ritualnya, nambah-nambahnya, ini enggak ada dari Nabi. Kita cukupkan dengan amalan Nabi. Perlu enggak ditambah? Enggak perlu. Karena Rasulullah SAW sudah sempurna. Ya. Wah. Kalau buat rumah, pas mau pasang atap rumah memakai sesaji, alasannya sudah kebiasaan adat. Adat bersanding syarat bersanding kitabullah. Bukan kebiasaan bersanding adat. Adat kalau sudah bertentangan dengan Quran dan hadis, mana yang dikedepankan? Quran dan hadis. Yang ditaruh apa? Yang ditaruh pohon kelapa, buah kelapa di atas rumah. Coba di zaman Nabi suruh cari buah kelapa di mana, Ibu? Lalu disuruh juga janur kuning. Zaman Nabi janur kuning di mana ya? Subhanallah, yang ada pelepah kurma. Belum lagi yang lain-lain diletakkan. Apa hubungannya ini semua dengan keselamatan? Ya tapi kan kita butuh selamat dari Allah, Ustadz. Undang anak yatim makan, minta doa sama anak yatim, doakan supaya selamat. Mana yang lebih afdal? Manggil anak yatim. Ya, jadi yang seperti ini apa tadi, menggantungkan sesuatu karena berdasarkan adat. Adat itu kita hormati selama adat tidak berbenturan dengan syarat syariat. Ketika adat bersandang dengan syariat, maka adat menjadi mulia. Tapi ketika adat bertentangan dengan syariat, syariat tetap harus lebih mulia di hati kita dibanding adat. Allah alam. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Silahkan Ibu. Ayo diberikan mic. Ada mic? Ini mic ini aja nih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanya nih Ustaz, kita sebagai umat, Iya, kedengaran Ibu? kita kan sering berzikir. Ya. Jadi saya berzikir kan pakai jari. Ah. Tapi kalau dengan jari saya hitung katanya sampai 100.000. Jadi kita sering berzikir kan lebih dari 1.000 bagaimana. Jadi saya tuh nggak mampu pakai jari tangan. Oke. Jadi kalau kita di mana-mana, misalnya mau tidur zikir, atau mau di mana kita duduk dengan kita berada kita zikir. Apakah boleh dengan kita memakai tasbih? Masya Mana Allah. tasbihnya yang bagus saya pakai, apa dari Arab, apa dari Mekah, apa ini boleh yang ada kita gitu Ustaz. Makasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir kepada Allah itu ibadah yang paling mulia. Fadkuruni adkurkum washkuruni fala takfurun. Kata Allah, ingatlah kepada aku akan ingat kepada kalian. Jadi kalau kita terus zikir kepada Allah, kita ingat kepada Allah, kapan kita suatu hari butuh pertolongan Allah, Allah langsung ingat kita. Karena Allah mengatakan, fadkuruni adkurkum. Ingatlah kepadaku, zikirlah untukku, aku akan ingat kalian. Tapi kalau dia jarang zikir sama Allah, jarang sholat, bahkan jarang doa, suatu hari dia doa dan sholat, beda sama orang yang tiap hari zikir sama Allah. Yang tiap hari zikir sama Allah, mengingat-ingat Allah, sekali dia ingat Allah ketika dia sulit, Allah ingat dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki yang banyak zikir kepada Allah, perempuan yang banyak zikir kepada Allah, Allah sediakan bagi mereka ampunan dan Allah akan sediakan bagi mereka surga dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu ibadah yang paling enak. Kalau haji harus pakai uang. Umroh harus pakai uang. Salat harus pakai wudu. Kalau puasa harus pakai lapar. Zikir nggak pakai uang, nggak pakai wudu, nggak pakai lapar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa yang didapatkan? Kata para ulama, kalau satu saja yang kau dapatkan dari zikirmu itu sudah menjadi alasan kenapa kamu harus banyak berzikir. Apa itu? Allah lapangkan dada kita. Orang yang ingat Allah, banyak zikir, kalau dia berzikir sekali, dia rasakan dadanya seperti disiram air. Kalau itu saja alasannya kita zikir, dada kita itu lapang, sudah menjadi sebuah motivasi kita harus banyak zikir. Apalagi di mana aja bisa, sambil masak bisa, ya tidak Bu? Sambil cuci piring bisa tidak? Bapak-bapak sambil di kantor depan komputer bisa tidak? Bisa. Sambil naik motor bisa tidak? Sambil nonton dangdut bisa tidak? Bisa zikir sambil nonton dangdut? Bingung Ustadz, nonton dangdutnya sambil nyanyi, zikir juga sambil zikir, gimana bisa? Dangdutnya Pak Kiai Ustadz, walaupun Pak Kiai sama aja dangdut mah, ya. Oh iya boleh. Intinya banyak zikir itu afdol, itu ibadah orang-orang soleh. Mudah-mudahan kalau kita banyak zikir kepada Allah, Allah ingat kita dimanapun kita berada. Allah ingat kita bagaimanapun keadaan kita. Sekarang masalahnya, zikir perlu dihitung atau tidak? Maka jawabannya tergantung zikir. Kalau zikirnya itu berkaitan dengan keadaan tertentu yang diajarkan Rasulullah, maka dihitung. Zikir habis sholat, subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Zikir. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ba'da asar, ba'da subuh boleh 100 kali. Zikir. Itu kalau zikir yang berkaitan dengan waktu. Sekarang kalau zikirnya mutlak, nggak ada kaitan waktu, nggak ada kaitan tempat, maka zikirnya pun mutlak, tidak perlu dihitung. Mau tidur, zikir apa yang dibaca? Ayo.
Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini amalannya siapa? Amalannya Fatimah binti Rasulullah. Ketika itu Fatimah datang, "Ya Rasulullah, aku capek di rumah, banyak kerjaan. Ya Rasulullah, kasih aku pelayan." Siapa yang minta? Fatimah. Rasulullah mengatakan, "Wahai Fatimah, maukah kamu kuberikan zikir yang itu lebih baik dari pelayan?" Apa itu? Rasulullah kasih subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali setiap mau tidur. Kata para ulama, ini bisa diamalkan untuk perempuan supaya nggak capek ngurus rumah tangga. Jadi nggak capek ngurus rumah tangga dengan zikir. Sebagian perempuan dia nggak mau capek ngurus rumah tangga, tapi nggak mau zikir. Tapi ngapain kerjanya? Tidur sambil main HP. Subhanallah. Biar nggak capek Ustadz, itu capek. Iya, orang tidur terus capek apa tidak? Capek. Zikir itu memberikan semangat. Pertanyaan berikutnya, kalau gitu zikir tadi boleh nggak dihitung Ustadz? Kalau zikirnya berkaitan dengan hitungan boleh dihitung. Lalu zikirnya dihitung pakai tasbih boleh atau tidak? Syekhul Utsaimin berpendapat boleh. Kalau takut lupa. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau bisa nggak pakai biji, pakai jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Ke bawah 4 kali. Naik lagi ke atas 3 kali. Berarti satu jari berapa? 7. 7 kali 4? 28. Sisa yang jempol 1, 2, 3. Naiknya 2 kali. 5 yang jempol. 28 tambah 5 berapa? 33. 5 jari 33. Ya, contoh nih. 1, 2, ini kan ruasnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Dibalikin lagi ke atas 5, 6, 7. Satu jari berapa? 7. 4 jari ini ruasnya sama. Jadi 4 kali 7 berapa? 28. Jari jempol ruasnya cuma 3. Enggak sampai 4. 1, 2, 3. Dibalikkan 2, 1, 2. Berarti ada 5 di jempol. 27 tambah 5, 28 tambah 5 berapa? Cukup dengan satu tangan udah 33. Subhanallah, 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 subhanallah. 7 kali. 4 jari 28. Ditambah jempol 5, 33. Maka yang lebih afdol pakai jari. Kenapa lebih afdol pakai jari Ustadz? Lebih tersembunyi zikirnya. Menyembunyikan amal lebih afdal atau tidak? Afdal. Kalau pakai tasbih, apalagi orang di Arab ngomongnya kemana-mana, tasbihnya muter. Nggak tahu tuh yang zikir yang mana, Allah alam. Ya, bukan yang penting tasbihnya muter, yang penting lisan kita zikir. Jadi kalau ditanya bolehkah pakai tasbih? Boleh. Tapi kalau lebih afdal pakai jari. Allah alam. Sudah jam 3. Ayo satu lagi boleh pertanyaan mungkin dari ibu-ibu. Silahkan ibu. Sebelah kanan ini. Abang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita yang datang bagaimana ibu? Oke. Takziah. Oke. Masya Allah. Pertanyaannya bagus. Bagusnya kenapa? Di terakhir dia bilang bagaimana menurut Ustadz. Bagus kan? Kalau dibilang bagaimana menurut Islam, itu lebih berat Pak. Bagaimana menurut Nabi, itu lebih berat lagi. Bagaimana menurut Ustadz? Berarti saya boleh jawab menurut saya. Benar tidak? Oke. Pertama,
Saya mau tanya, anak Nabi yang meninggal sebelum Nabi berapa orang? Satu. Siapa itu? Anak Nabi yang meninggal sebelum Nabi. Berarti Nabi duluan atau dia duluan? Anaknya duluan. Hah? Ibrahim, Qasim, Kalthum. Hah? Istrinya Utsman 2. Zainab. Termasuk istrinya Nabi siapa? Khadijah. Anak Nabi yang meninggal setelah Nabi itu cuma satu. Fatimah. Jadi kalau ada orang sekarang anak saya meninggal, Ustaz, Nabi anaknya 5 meninggal duluan semua. Nabi anaknya laki-laki meninggal duluan. Ummu Kalsum meninggal duluan, istrinya yang dia cintai meninggal duluan. Pertanyaannya, Nabi tahlilan atau enggak? Kenapa ketawa? Ditanya ketawa. Jawabannya kita nggak tahu, Ustaz. Ya kita nggak tahu. Mungkin saja tahlilan, Ustaz, kita nggak tahu. Saya bilang, apakah mungkin sesuatu yang beberapa kali terjadi di zaman Nabi, pamannya Hamzah meninggal duluan tidak? Meninggal duluan. Apakah ada kisahnya Rasulullah SAW tahlilan buat Hamzah? Kalau ada, tolong kasih tahu saya. Gak ada. Gak ada. Kalau begitu, gimana Nabi ketika keluarga yang meninggal? Nabi ketika keluarga yang meninggal mendoakan. Fatimah ketika Nabi meninggal, Fatimah sedih ketika itu. Dimasukkan tanah ke kuburan Nabi, Fatimah betul-betul hancur hatinya. Sampai Fatimah bilang, tegakah kalian memasukkan ke dalam Nabi SAW tanah? Kata para sahabat, ini memang harus dilakukan. Apakah setelah itu langsung Fatimah 7 harian? Gak ada. Nah kalau begitu Ustadz, kan kita niatnya baik. Oke, niat baik. Apa yang dilakukan? Ya kita kerjakan, Ustadz. Jawabannya adalah niat baik. Orang yang terbaik adalah Nabi. Kalau kita bilang kita niat baik, kita sama Nabi baikan siapa? Baikan siapa? Serius? Yakin? Nabi nggak melakukan, apakah kita perlu melakukan? Enggak mungkin gimana ya Ustaz? Pokoknya lakukanlah. Jangan pokoknya, ini agama, adat bersanding, syarat-syarat bersanding kitabullah. Tapi saya mau sedekah Ustaz, silahkan. Sedekah buat mayit boleh tidak? Boleh. Panggil anak yatim supaya ngasih makan, supaya berikan doa kepada mayit, boleh tidak? Boleh. Tapi pertanyaannya, kenapa harus hari ke-3? Kenapa harus hari ke-7? Kenapa harus hari 40? Kenapa harus hari ke-100? Mau ngasih anak makan anak yatim, kasihan atau anak yatim dikasih makan tunggu 100 hari dulu. Ya Rabbi, kenapa kasih anak yatim tunggu 100 hari dulu? Kasih anak yatim kapan mau kasih? Mau hari ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, nggak ada hubungannya dengan hari. Ngasih itu nggak ada hubungan dengan hari. Yang berikutnya, kait dengan hari ke-3, ke-7, ke-40, hari ke-100. Kenapa di alam semesta ini, di dunia ini, cuman ada di Indonesia? Syafi'i yang ada di Mesir nggak ada hari ke-3, Pak. Mazhabnya Syafi'i juga. Syafi'i yang ada di Yaman, kan Yaman juga Syafi'i juga. Saya alhamdulillah pernah ke Yaman, tapi nggak pernah diundang 3 harian di Yaman. Kenapa cuman ada di Indonesia 3 hari, 7 hari, 40 hari? Kata dia bilang mazhab Syafi'i, Ustaz. Saya pernah di Yaman dan di Yaman kebanyakan mazhab Syafi'i. Nggak ada yang undang saya untuk tahlilan. Kalau begitu ini dari mana? Ini percampuran. Sedekahnya baik, tapi dicampur dengan keyakinan. Hari ke-3, ke-7, ke-40. Ini keyakinan yang datang dari adat. Kalau gitu, adat jangan masuk ke dalam agama. Agama murnikan, jangan masukkan adat. Silahkan bersedekah, silahkan memberikan kebaikan untuk mayit, tapi jangan kaitkan dengan hari. Sampai Pak, ini benar ini kenyataan.
Saya ketika tinggal di Bogor, di situ menjadi sebuah keharusan. Apa yang terjadi? Ketika ada yang meninggal, dia datang ke rumah, bilang, tolong beli rumah saya. Loh, kenapa rumah kamu dijual? Karena mau buat acara 7 harian gak ada duit. Ya Allah. Itu hak anak yatim dijual hanya untuk ngasih makan orang yang bukan yatim, Pak. Hak siapa itu? Anak yatim. Lalu bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kita? Rasulullah katakan, isna'u li ahlul Ja'far ta'aman. Ketika Ja'far meninggal, Rasulullah katakan kepada sahabat-sahabatnya, buatkan makan untuk keluarga Ja'far, karena sekarang keluarga Ja'far sedang tertimpa musibah. Jadi di zaman Rasulullah bukan orang ketimpa musibah yang bikin makanan, tapi tetangganya yang ngasih makan buat dia, karena dia sedang tertimpa musibah. Jadi kesimpulannya, ya, kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Mau bersedekah buat mayit silahkan, tapi tidak ada hubungan dengan waktu. Tapi lebih baik lagi, jangan merepotkan orang yang meninggal. Kalau bisa bantu, kasih makan mereka, kasih uang mereka. Apalagi anak yatim, bapaknya meninggal, ibunya menjadi janda, tolong mereka, bukan sulitkan mereka. Allahu a'lam. Mungkin ini saja, sudah jam 3 lewat ya. Kita tutup dengan, atau saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Saya memohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jika perkataan saya ada yang kurang pantas. Tentu itu kesalahan dari saya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan ini menjadi amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Semoga ini menjadi akidah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melindungi kita dari segala mara bahaya. Kita tutup dengan kafatul majlis, dan tafadhol untuk pembawa acara menutupnya.